Selamat datang di channel Sejarah Singkat, yang selalu membahas sejarah dunia secara singkat. Tetapi sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk kemajuan channel ini. Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapati Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citra resmi dari negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit, yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu, bernama Sungging Prabangkara. Menurut catatan sejarah Pajajaran oleh Saleh Danasasmita serta naskah Perang Bubat oleh Yosef Iskandar, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembutal dan suaminya yaitu Rakeyan Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Racia Bumi Nusantara Parwa II Sarga III. Dalam Babat Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama Jaka Susuruh dari Pajajaran. Meskipun demikian, catatan sejarah Pajajaran tersebut dianggap lemah kebenarannya, terutama karena nama Dyah Lembutal adalah nama laki-laki. Alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, di antaranya dengan cara menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit, karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Dari sumber lain, buku Geger Nusantara, disebutkan oleh penulis kalau rencana pernikahan Dyah Pitaloka dan Prabu Hayam Wuruk adalah upaya dari Prabu Linggabuana untuk menghancurkan kerajaan Majapahit karena yang sebenarnya Dyah Pitaloka adalah saudari kembar Prabu Hayam Wuruk yang sedari kecil dititipkan di kerajaan Prabu Linggabuana untuk menghindari pernikahan antara saudara kembar, sehingga ditolak oleh Mahapati Gajah Mada namun Prabu Linggabuana tetap bersikeras untuk menikahkan mereka dan pada akhirnya terjadilah Perang Bubat yang menyebabkan seluruh pasukan Lingga gugur dalam pertempuran. Itulah ulasan sejarah singkat kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.